Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Juandre Sitohang dengan NIM 1010224000127. Perkenalkan, nama saya Haikal Jilang Ramadan dengan NIM 1010224001110. Nama saya Satrio Mario Tomo dengan NIM 101022410. Oke, baik, di sini kami akan mempresentasikan atau mensimulasikan tugas besar dari teknik digital, itu demonstrasi Quartus Prime. Pada video kami kali ini, kami akan mendemonstrasikan 3 rangkaian digital yang telah kami rancang dan simulasikan menggunakan Quartus Prime. Yaitu yang pertama ada rangkaian sequential more dan untuk deteksi urutan bit 111. Kemudian ada rangkaian multiplexer 821. Dan yang terakhir ada rangkaian counter modulo 8 menggunakan JK flip-flop. Oke, kita mulai dulu dari yang nomor 1. Oke, untuk nomor 1, di sini kita akan mulai dari state diagram. Kami merancang mesin more dengan 4 state, yaitu A, B, C, dan D. State A adalah kondisi awal dan kondisi reset, tidak ada bit 1 yang terdeteksi. Kemudian state B, 1 bit, 1 terdeteksi berurutan. Kemudian state C, 2 bit, 1 berurutan terdeteksi. Kemudian state D, 3 bit, 1 berurutan terdeteksi. Dan output Z itu bernilai 1. Pada mesin more, output hanya bergantung pada state saat ini. Setiap kali input X sama dengan 0 diterima, state kembali ke A. Kemudian lanjut untuk yang poin 1B. Di sini ada state table dan state assignment table. Untuk state table yang kami buat terdapat 4 baris untuk state A, B, C, dan D. Dengan next step untuk input X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Serta kolom outputnya juga ada. Kemudian setelah pengkodean biner, A ada 00, B ada 01, C ada 10, dan D 11. Kami memperoleh state assignment table dengan variabel state key1 dan key2. Dari tabel ini kami menggunakan D flip-flop sehingga input D langsung sama dengan next state yang diinginkan. Baik, kurang lebih seperti ini state table dan assignment table ya. Kemudian kita lanjut untuk penyederhanaan key map-nya. Yang penyederhanaan key map, dari state assignment table tadi, kami membuat key map untuk masing-masing next state, D1, D2, dan output Y. Hasil penyederhanaan key map-nya ada key1, next sama dengan X kali key2 ditambah X kali key1. Kemudian ada key2 sama dengan key2 next sama dengan X kali key1 ditambah X komplement key2 kali key2. Kemudian ada Y outputnya, yaitu key1 dikali dengan key2. Kurang lebih seperti ini untuk key map-nya. Baik, lanjut untuk ke skematik Quartusnya. Skematik Quartusnya ada di sini. Ini adalah skematik rangkaian more yang telah kami buat di Quartus 2. Ini versi yang lama. Kemudian di sini terdapat di skematik kali ini terdapat input X dan input clock-nya. Di sisi kirinya itu terdapat input X sebagai bit masukan serial dan clock sebagai sinyal clock sinkron. Kemudian di tengah-tengahnya ini juga terdapat 2 D flip-flop yang dimana D flip-flop ini merepresentasikan bit state dari key1 dan key2. Karena menggunakan D flip-flop, input D langsung menerima next state sesuai hasil key map. Kemudian di sini juga terdapat gerbang AND dan OR di bagian kombinasional. Bagian kombinasional terdapat gerbang AND dan OR untuk mengimplementasikan persamaan next state hasil key map tadi. Kemudian di sini ada output Y yang merupakan hasil gerbang dari gerbang N dan key1 serta key2
yang bernilai 1 hanya saat state D tercapai, yaitu setelah 3 bit 1 berurutan. Oke, di sini lanjut lagi untuk timing diagramnya. Ya, kurang lebih seperti ini untuk timing diagramnya. Oke, di sini terdapat sinyal clock, X, Y, dan juga reset. Baik, ini adalah timing diagram hasil simulasi rangkaian Moore-nya. Di baris pertama ada clock untuk sinyal clock periodik ya, dan di bawahnya ada input X untuk 3 pulsa, satu berurutan pada sinyal 1. Untuk input X, di sini ada input X bernilai 1 selama 3 siklus clock berurutan, yaitu 1, 2, dan 3. Setelah 3 siklus tersebut, output Y di baris paling bawah berubah menjadi 1 pada siklus berikutnya. Ini membuktikan rangkaian berhasil mendeteksi urutan bit 111 dengan benar. Ketika X sama dengan 0 masuk, state kembali ke A dan output Y kembali ke 0. Kemudian di sini juga kami mendapatkan untuk hasil dari RTL viewernya. Kurang lebih seperti ini. Ya, ini ada clock, reset. Ada Q1, Q2, ada flip-flopnya, dan juga ada outputnya di sini. Ya, kurang lebih seperti ini untuk RTL viewernya. Dan kesimpulan dari soal nomor 1 kali ini, kami berhasil merancang rangkaian sekuensial mesin Moore yang mendeteksi urutan bit 111 menggunakan 4 state dan 2D flip-flop. Dan penyederhanaan key map menghasilkan persamaan logika yang efisien dan telah diverifikasi melalui simulasi timing diagram di Quartus. Dan output Z hanya aktif ketika tepat 3 bit 1 berurutan diterima sesuai dengan spesifikasi soal. Ya, kurang lebih seperti ini untuk skematik yang tadi. Kemudian untuk timing diagramnya. Dan ini untuk RTL viewernya. Ya, sekian untuk nomor 1. Kemudian kita akan lanjut ke nomor 2 dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu soal nomor 2 adalah rangkaian kombinasional multiplexer 8-1. Yang pertama, rancangan rangkaiannya dahulu. MUX 8-1 adalah rangkaian yang memilih satu dari 8 jalur input data dari D0 hingga D7 untuk diteruskan ke satu output ke Y. Jadi sketsa skematik yang kami buat secara manual terlihat 8 gerbang AND. Masing-masing menerima satu input data DI. Dan kombinasi bit selector atau langsung melalui inverter. Keluaran semua. Di sini saya akan melanjutkan rancangan MUX 8-1. Rancangan rangkaiannya adalah begini. Dan MUX 8-1 adalah rangkaian yang memilih satu dari 8 jalur input data D0 sampai D7 untuk diteruskan ke satu output Y berdasarkan kombinasi 3 selektor S2, S2, S1, S0, dan ini V-nya. Dan yang kedua, sketsa skematik bentuk logikanya. Berikut sketsa skematik yang kami buat secara manual. Terlihat 8 gerbang AND masing-masing menerima satu input data DI. Dan kombinasi bit selector langsung atau melalui inverter. Keluaran semua AND kemudian masuk ke satu gerbang OR 8 input dan untuk menghasilkan output Y. Gitu, poin C. Tabel kebenaran. Ini. Dan ini adalah tabel kebenaran.
tabel ini menunjukkan relasi antara nilai selektor S2, S1, dan S0 dan outputnya Y. Ketika S2, S1, S0 sama dengan 00, jadi Y-nya itu adalah D0. Ketika 001, Y itu sama dengan D1. 010, Y sama dengan D2, dan seterusnya hingga 111, Y sama dengan D7. Total terdapat 8 kemungkinan kombinasi selektor. Dan persamaan logika, persamaan output Y untuk MUX 821 adalah Y sama dengan D0 S2 dikali S1 kali S0 ditambah D1 kali S2 kali S1 kali S0 ditambah D2 D2 dikali S2 dikali S1 dikali S0 tambah D3 dikali S2 dikali S1 dikali S0 tambah D4 dikali S2 dikali S1 dikali S0 ditambah D5 kali S2 kali S1 kali S0 dan seterusnya begitu. Setiap suku produk mengaktifkan tepat satu input di DI sesuai kode biner selektornya. Lanjut, kita akan melanjutkan ke quartusnya. Di sini mana ya? Poin E-nya itu diagram rangkaian di quartus ini adalah implementasi MUX 821 dalam quartus prime. Nah, ini kita pakai quartus 2, bukan pakai quartus prime ya. Ya, oke. Ya, lanjut. Di sisi kirinya itu 8 jalur input data D0 hingga D7. Ini D0 Ya, hingga D7. D7. Input selektor S0, S1, S2-nya itu adalah beberapa dihubungkan melalui gerbang NOT untuk menghasilkan komplement yang diperlukan. Di tengahnya itu 8 gerbang AND masing-masing mengaktifkan satu input data DI sesuai kombinasi selektornya. Misalnya gerbang AND pertama untuk D0 menerima D0 kali S2 kali S1 dan kali S0. Lanjut, seluruh output AND dikumpulkan ke gerbang OR untuk menghasilkan Y. Di bagian entity ini kami mendefinisikan D sebagai std logic vector _vector to Downtown 0 untuk input D0 D1 sampai D7. Shell sebagai std_logic _vector 2 Donto 0 untuk selektor S2 sampai S0. Y sebagai std logic untuk output tunggalnya. Dan di bagian arsitektur kami menggunakan pernyataan with select yang secara langsung memetakan nilai sel ke input data yang sesuai. Ketika sel sama dengan 000, Y sama dengan D0. Ketika 001, Y sama dengan D1. Dan seterusnya hingga 111, Y sama dengan D7. Ini adalah implementasi yang bersih dan ringkas dari tabel kebenaran. Lanjut, analisis timing diagramnya.
benar ini. Nah, ini untuk timing diagramnya. Poin G, analisis timing diagram. Ini adalah hasil simulasi MUX 821-nya. Dan ini perhatikan sinyal selektor S2, S1, S0 berubah secara bertahap dari 000 hingga 111. Saat sel 000 output Y mengikuti nilai D0. Saat sel 001 Y mengikuti D1 dan seterusnya. Setiap perubahan selektor langsung diikuti perubahan Y tanpa delay, yang berarti itu karena ini rangkaian kombinasional murni. Hal ini membuktikan MUX 821 bekerja sesuai Spesifikasi. Ya, kurang lebih itu untuk soal nomor 2 dan akan dilanjutkan untuk soal nomor 3 dengan rekan saya. Ada nomor 3 yaitu tentang counter modulo 8 jika flip-flop. Nah, ini ada rangkaian skematiknya dari counter modulo menggunakan jika flip-flop. Nah, jadi counter ini menghitung dari 0 hingga 7 dalam biner lalu kembali ke 0. Dan terdapat 3 jika flip-flopnya. Untuk bit key 0 apa ini? LSB. Key 0, LSB. LSB, ya. Oh. Oke, lanjut lagi. Untuk bit key 0 itu LSB, dan dengan bit key 1 dan bit key 2 yaitu MSB. Nah, flip-flop key 0 itu J sama dengan K sama dengan 1, toggle setiap racing edge clock. Dan flip-flop key 1-nya J sama dengan K sama dengan key 1, kontrol key 0. Toggle hanya saat key 0 sama dengan 1. Dan untuk flip-flop key 2-nya J sama dengan K sama dengan key 0 N key 1, toggle saat key 0 dan key 1 keduanya menjadi 1. Oke. Selanjutnya tabel output counter. Tabel input. Oke, selanjutnya yang B-nya tabel output counter. Jadi tabel ini menunjukkan urutan state counter untuk setiap siklus clock-nya. Jadi clock 0 itu sama dengan key 2, key 1, key 0. Nilainya 0. Nah, dan nilainya 00. Untuk clock 1 sama dengan 001 dan desimal. Ini desimal 0, ini desimal 1. Dan desimal 0 dan desimal 1. Nah, untuk clock keduanya 010 dan desimal 2. Hingga sampai clock 7 sama dengan 11 desimal 7. Nah, pada clock 8 counter kembali 00. Nilai yang tersebut inilah Nilai yang disebut modulo 8. Nah, oke. Diagram rangkaian Quartus. Diagram rangkaian. Coba bentar. Oh, alah. Diagram rangkaian bukan ini, bukan. Ini sketsa skematik rangkaian itu ini tadi sebenarnya. Oke. Oke, mohon maaf untuk mohon maaf untuk Pak Heru, di sini ada kesalahan dari sketsa skematik rangkaian. Maksud saya ini tadi sketsa skematik rangkaiannya seperti ini sketsanya. Dan terdapat 3 JK flip-flop. Masing-masing itu untuk key 0 LSB, key 1 dan key 2 itu MSB. Dan untuk key 0 itu J sama dengan K sama dengan 1, toggle setiap rising edge clock. Dan untuk key 1-nya J sama dengan K sama dengan key 0, toggle hanya saat untuk key 0 sama dengan 1. Dan untuk flip-flop key 2-nya J sama dengan K sama dengan key 0 N key 1, toggle saat key 0 dan key 1 keduanya 1. Ini untuk skematik rangkaiannya. Dan baik, kita akan lanjut ke tabel outputnya tadi sudah dibacakan.
Maka kita akan lanjut sekarang ke diagram rangkaiannya di Quartus. Lewat berarti gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada kode program FHDL-nya. Ya, FHDL-nya. Jadi FH kan? Oh, V. Oke, selanjutnya ini ada kode dari VHDL-nya. Jadi ini entity-nya ini mendefinisikan input clock bertipe standar logik. Jadi dengan output key sebagai standar logiknya vektor 3 bit key 2 down to key 0. Lanjutnya ada arsitekturnya. Di arsitekturnya kami mendeklarasikan sinyal internal count bertipe unsigned 3 bit. Pada setiap rising edge clock nilai count-nya ditambah 1. Dan karena 3 bit unsigned-nya overflow otomatis terjadi setelah 7. Lalu kembali menjadi 0. Oke, mengimplementasi modulo 8 secara natural. Output key langsung mengambil nilai dari sinyal count. Oke, jadi ini Ya, kurang lebih seperti ini untuk codingan dari VHDL-nya. program VHDL-nya mulai dari library, entity, arsitektur, komponen, akhir dari komponennya signal, begin, kemudian sampai ke end structural. Oke. Lanjut lagi, terakhir ke analisis terakhir ya. Ya, analisis timing diagram. Analisis timing diagram, oke terakhir itu ya. Baik, untuk analisis timing diagramnya seperti ini. Oke, ini selanjutnya toggle setiap siklus clock frekuensi paling tinggi. Dan untuk key satunya toggle setiap dua kali siklus clock frekuensinya setengah dari key 0. Dan untuk key 2-nya ini bit MSB toggle setiap 4 siklus clock paling lambat berubah. Dan jika dibaca key 2, key 1, key 0 secara bersamaan, kita melihat urutan. Jadi 00 ya, inilah ya. 00. Jadi 001, kita 010, 011, 100, 101, 110, 111, lalu kembali ke 000. Hitungan 0 sampai 7. Itulah hitungannya maksudnya. Iya. Hitungan. Ya. Itulah hitungannya. Teman saya udah lelah ya. Oke, itulah hitungan 0 sampai 7. Dan counter modulo bekerja sempurna. Oke. Kurang geser. Ya kurang lebih udah selesai kan ya? Penjelasannya udah kan? Ya sebentar saya lihat dulu. Skematik. Ya baik, demikian untuk video tutorial tugas besar teknik digital tahun 2026 kali ini. Kami telah mendemonstrasikan 3 rangkaian digital, yang dimana satu mesin more untuk deteksi bit 111, kemudian untuk multiplexer 8 to 1 untuk soal nomor 2-nya, kemudian untuk soal nomor 3-nya itu counter modulo 8 dengan JK flip flop. Ya, kurang lebih seperti ini. Yang tadi ini untuk skematik, timing diagram, RTL viewer, ini untuk codingannya, dan ini untuk RTL viewernya yang soal nomor 2. Ini timing diagram soal nomor 2, ini untuk codingannya. Ini VHDL ya. Ini untuk RTL viewer untuk soal nomor 3, dan ini untuk timing diagramnya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk tugas Pala gua nggak kelihatan dari tadi. Ya udah nggak apa-apa. Untuk tugas besar kali ini ada orangnya kok. Mulai dari step diagram dan sketsa hingga skematik Quartus, kode VHDL dan simulasi timing diagramnya. Kurang lebih seperti itu untuk tugas besar kami pada kali ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan
dari penjelasan dan rangkaian serta yang lain-lainnya dari presentasi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi.